Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Mavi Musik. Oke, langsung saja. Di video kali ini, alhamdulillah kita bisa mengudara lagi ya. Tidak lain untuk mengupdate kembali jalan tol Prosiwangi yang terbaru, khususnya paket 3 yang sudah mulai dikebut lagi pengerjaannya, agar segera selesai semua dan mulai kembali dibuka nantinya. Nah, kapan dibukanya lagi? Di video inilah nanti kita informasikan ya teman-teman, sekaligus untuk tahap 2 atau paket 4, baik itu pembebasan lahan yang sudah ditunggu-tunggu kabarnya. Semua kita sampaikan di video ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Namun jangan lupa ya, buat yang belum subscribe atau yang baru gabung dan baru menemukan channel ini, monggo tekan dulu subscribe-nya ya teman-teman. Like videonya lalu bagikan. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak, semoga sukses, amin. Oke, kita jalan ke barat dulu ya, sambil kita lihat di mana saja yang sedang dikerjakan atau disempurnakan. Lalu kita putar balik dan fokus melihat simpang susun, gerbang tol, dan exit tol Situbondo Barat, yang sepertinya di simpang susunnya sudah terpasang nama. Nah, lebih jelasnya mari kita lanjut ke barat dulu. Oke teman-teman, kita putar balik di sini saja ya. Kita paskan di jembatannya, karena sepertinya mulai dari jembatan inilah yang masih ada sedikit pengerjaan terkhusus perapian saluran air dan lain sebagainya. Nampak ya teman-teman, ada satu ekskavator di bawah jembatan sedang beroperasi. Intinya untuk bagian atas hanya tinggal proses penutupan sela-sela lubangnya saja ya. Dan sementara ini masih sedang fokus menyempurnakan bagian bawah. Oke, sudah kembali kita menghadap ke timur. Jadi untuk video kali ini kita fokuskan ke timurnya saja ya. Sekalian akan kita sampaikan juga nanti beberapa informasi mengenai tahap 2 atau paket 4 lanjutan ke timurnya. Dan juga waktu akan dibukanya kembali jalan tol Prosiwangi ini khusus tahap 1 dari Gending ke Besuki atau Situbondo Barat besok. Nah, nampak ya teman-teman, di bawah ini ada 2 ekskavator yang sedang menyelesaikan atau menyempurnakan saluran air untuk persawahan dan lainnya, agar lancar semua tanpa kendala. Khususnya saat hujan lebat tak henti-henti, bebas no banjir-banjir lagi. Dan sepertinya di timur sana juga sama ya, sedang menyempurnakan bagian bawah. Mari kita lanjut ke sana. Oke, di bawah ini juga ya teman-teman, nampak ada satu ekskavator sedang merapikan bagian bawah atau finishing yang belum selesai. Intinya dirapikanlah dan disempurnakan, karena memang kebanyakan bagian bawah yang belum sepenuhnya selesai. Kemudian barulah nanti penghijauan. Oke, mari kita jalan lagi.
Oh ya, kalau nggak salah di underpass bawah ini dan jembatan depan itu kemarin masih belum full ya pagar besi pinggirnya atau guardrail, sehingga ditutuplah sementara saat fungsional kemarin menggunakan road barrier atau pembatas warna oranye. Namun saat ini kita lihat sepertinya sudah selesai semua ya teman-teman, karena memang sedang proses finishing. Nah, sudah terpasang semua ya guardrailnya. Begitu juga untuk pelang papan pemberitahuan atau papan informasi dan rambu-rambu sudah mulai banyak terpasang ya teman-teman. Salah satunya di bawah ini, baik sebelah utara maupun selatan. Jadi kalau sudah dibuka kembali nanti pastinya sudah jauh lebih lengkap atau bahkan sudah sempurna selesai semua. Lalu kapan akan dibuka lagi? Nah, menurut informasi yang beredar atau yang berkeliaran, kabarnya bulan depan ini ya teman-teman. Kalau nggak bulan Juni bisa jadi bulan Julinya. Cuman untuk tanggalnya masih belum pasti tanggal berapanya. Namun informasi ini masih belum begitu valid benar tidaknya, sebab belum ada info lagi yang lebih detail apakah hanya sekedar fungsional saja seperti kemarin atau sudah mulai dioperasionalkan dan bertarif. Kita tunggu saja info resminya, nanti insya Allah kita update lagi ya. Hanya saja ada yang bilang sudah berbayar. Mari kita jalan dulu sedikit lagi melihat pelang papan pemberitahuan depan itu. Oke teman-teman, kita lihat di sini sudah jelas ya. Kalau mau ke Besuki, Bondowoso dan Jember bisa langsung belok kiri keluar lewat gerbang tol Situbondo Barat. Sedangkan kalau kita lurus ke timur yaitu arah menuju Situbondo lanjut ke Banyuwangi. Artinya positif ya, jalan tol Prosiwangi ini dilanjutkan ke timur dan lurus lewat Situbondo. Semoga memang benar-benar terwujud ya teman-teman, sesuai namanya yaitu Prosiwangi, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Entah di tahun berapa akan selesai, kita nikmati saja dulu prosesnya. Nah, nampak ya, sudah mulai dikebut kembali pengerjaannya menjelang lanjut ke timur. Lalu yang jadi pertanyaan, kapan pembebasan lahan untuk paket 4 atau tahap 2 mulai dikerjakan? Nah, jawabannya untuk pembebasan lahan paket 4 atau pengerjaan tahap 2 ke timurnya, infonya mulai bulan kemarin ya teman-teman, sudah sedang diurus. Namun sepertinya juga belum valid ya, sebab masih banyak yang bertanya-tanya dan menunggu jawaban pasti. Mungkin bisa jadi karena dana belum turun sih. Namun yang jelas dan yang pasti tetap di tahun 2026 inilah mulai diprosesnya ya. Sedangkan untuk bulannya sendiri masih belum ada info resminya kapan, insya Allah nanti kita kabari lagi. Jadi tenang saja dan tetap berdoa semoga setelah dibukanya lagi besok lalu mulailah pembebasan lahan dan mulai dikerjakan untuk tahap 2 atau paket 4. Amin. Oke, lanjut, kira-kira seperti inilah pemandangan ke timurnya. Mari kita putar balik sembari kita lihat seperti inilah juga keindahan di sekitarnya. Nah, kembali kita sudah menghadap ke barat lagi ya teman-teman. Tidak lain untuk melihat informasi selanjutnya yang akan kita sampaikan atau berikan mengenai bundaran Simpang Susun Situbondo Barat, Jalan Tol Prosiwangi depan itu. Mari kita ke sana.
Nah, ini ya teman-teman, nama di bundarannya benar-benar memang sudah terpasang tegak berdiri, yaitu Jalan Tol Prosiwangi alias Probolinggo Situbondo Banyuwangi. Sangat berbeda sih dengan yang di Simpang Susun Keraksaan. Kalau nggak salah, nama terpampang kemarin masih Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi. Dan letaknya pun bukan di bundarannya, melainkan di pojok baratnya. Entah saat ini apakah sudah berubah Probolinggo Situbondo Banyuwangi juga, atau masih Probolinggo Banyuwangi. Nanti kita lihat di video selanjutnya ya. Oke, jadi sekarang kita fokus dulu melihat nama di bundaran bawah ini yang sudah tegak berdiri begitu megahnya dan lengkap dengan adanya beberapa logo ya teman-teman. Antara lain kita lihat ada logo Danantara Indonesia, juga ada logo Kotaku dan lainnya. Super lengkap sekali wes untuk nama di bundaran Simpang Susun Situbondo Barat bawah ini. Mari kita mundur dan kita lihat keseluruhannya. Nah, seperti inilah wajah baru Simpang Susun Situbondo Barat, terkhusus bundarannya yang sudah semakin indah dengan adanya nama yang sudah berdiri megah di tengahnya. Pas banget ya teman-teman, lurus dengan Gunung Putri Tidur depan itu kalau dilihat dari sini. Oke lah, mari kita jalan lagi menuju gerbang tol sekaligus exit tolnya. Sembari kita turunkan mendekat dan kembali melihat nama bawah ini di sampingnya. Nah, sudah semakin keren ya teman-teman. Kini lengkaplah sudah bundaran Simpang Susun Situbondo Barat dengan namanya. Semoga pengerjaannya pun juga bisa sesegera mungkin selesai sempurna sampai Banyuwangi sesuai nama tersebut ya. Oke, mari kita lanjut jalan lagi. Nah, dari bawah ini gerbang tolnya sudah kurang 200 meter lagi. Kelihatan pendek sih kalau dilihat dari atas seperti ini. Dan inilah gerbang tolnya. Nampak kita lihat sudah tak ada lagi yang dikerjakan, sebab sudah selesai semua ya. Terkhusus drainase kanan kiri yang kemarin masih ada perbaikan atau penyempurnaan, namun kini sudah tak ada lagi. Artinya jauh lebih siap sih kalau besok kembali dibuka. Lanjut yang terakhir, kita jalan sedikit lagi untuk melihat exit tolnya, yang mana di utara exit tol Situbondo Barat ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman, alias beda dari yang lain. Nah, apakah itu? Mari kita lihat langsung ke lokasi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di exit tolnya ya.
Mari kita jalan ke barat dulu, lalu kita putar balik ke timur. Sekalian sambil kita lihat-lihat dulu keadaannya saat ini yang sudah mulai kembali disempurnakan. Sebab dalam waktu dekat sudah akan dibuka lagi ya teman-teman. Siap-siap wis yang mau lewat jalan tol ini meski besok yang infonya sudah berbayar. Oke lah, saatnya kita putar balik ke timur ya. Dan kita lihat perbedaan exit tol Situ Bondo Barat ini dengan exit tol Paiton, Keraksaan, dan exit tol Gending, terkhusus sebelah utaranya. Kalau di utara exit tol Gending kita disebut pom bensin dan Indomaret atau Alfamaret. Di Keraksaan ada Roxy atau mall infonya, dan di exit tol Paiton ada Indomaret atau Alfamaret juga swalayan di timurnya ya teman-teman. Nah, sedangkan di utara exit tol Situ Bondo Barat sendiri, bawah ini kita disebut dengan Koperasi Merah Putih. Nah, di bawah itulah koperasinya. Mantap ya teman-teman, beda sendiri dan terbaru dibanding yang lain. Jadi, selain koperasi simpan pinjam dengan bunga ringan, katanya Koperasi Merah Putih ini juga jual sembako murah atau kios sembako hasil tani, ternak, dan UMKM warga dengan harga adil sesuai potensi desanya masing-masing. Gitu sih katanya. Intinya ini semacam toko besar yang di dalamnya bermacam-macam. Di antaranya kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan desa, apotek desa, pergudangan atau simpan hasil pertanian atau perikanan, kemudian layanan logistik dan lain-lain seperti alat kantor dan bahan bangunan sesuai kebutuhan desa masing-masing. Intinya toko yang lengkap lah gitu infonya sih. Jadi mantap ya teman-teman. Di utara exit tol Situ Bondo Barat ini beda sendiri. Bukan hanya toko biasa, namun jauh lebih lengkap. Kecuali pakaiannya sepertinya tidak ada. Kita lihat nanti saja wis kalau sudah aktif dan mulai dioperasikannya seperti apa. Lanjut kembali kita lihat seperti inilah keadaan exit tol Situ Bondo Barat saat ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita ke timur sebentar untuk kita lihat juga keadaannya. Nah, sudah hampir tertutup semua ya teman-teman pinggir atas drainasenya, baik selatan maupun utara. Dan seperti inilah keadaan lalu lintas di sore hari yang lumayan padat kendaraan berlalu lalang. Oke lah, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebih seperti itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun lainnya, kritik dan saran langsung komen saja. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel ini dan satunya. Semoga sukses, amin. Dan yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya teman-teman. Like videonya lalu bagikan. Kalau bisa aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.